Yang pertama, saya mau buat jelly cendolnya. Ini saya pakai 1 bungkus bubuk agar-agar Nutrijel yang plain. Kalau mau pakai cendol yang udah jadi juga boleh. Lalu masukkan 100 gram gula pasir. Ini diaduk dulu agar nanti ketika memasukkan cairan bubuk agar-agarnya nggak menggumpal. Setelah tercampur rata, masukkan 700 ml air putih. Karena ini kayak mau buat cendol gitu, ini saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Nyalakan api sedang, lalu ini dimasak hingga mendidih, sambil sesekali diaduk agar bagian bawahnya nggak menggumpal. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Lalu tuang ke dalam wadah, biarkan hingga set, jadi ini disisihkan dulu. Siapkan 500 ml air di dalam panci, lalu masukkan 50 gram sagu mutiara. Nyalakan api sedang, lalu ini dimasak sekitar 5 menit hingga airnya mendidih. Ini pancinya ditutup dulu. Setelah sekitar 5 menit dimasak, ini airnya udah mendidih. Bisa dilihat sagu mutiaranya belum matang sempurna. Matikan api kompornya, lalu ini didiamkan sekitar 15 menit hingga sagu mutiaranya berwarna bening atau transparan. Ini pancinya ditutup dulu. Setelah 15 menit didiamkan, masukkan sagu mutiara ke dalam air. Lalu ini diaduk agar sagu mutiaranya mencar. Kemudian saring sagu mutiara. Bisa dilihat ini warnanya udah bening merata. Ini sagu mutiaranya disisihkan dulu. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 1 bungkus fiber cream. 1 bungkus ini isinya 100 gram. Lalu masukkan 75 gram gula pasir. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 1 liter air, ini airnya saya tuang sebahagian dulu. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan sisa air. Lalu ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Nyalakan api sedang. Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan sampai gulanya larut. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Lalu ini dibiarkan hingga dingin. Siapkan 1 sendok makan selasih. Lalu rendam dengan air putih. Ini air putihnya suhu ruang. Aduk hingga tercampur rata. Diamkan sekitar 2 menit hingga selasihnya mengembang. Setelah 2 menit didiamkan, ini selasihnya udah mengembang dan ini siap untuk digunakan. Nah, ini jelinya udah set. Kemudian ini diparut memanjang. Selain diparut, boleh juga diserut atau dipotong dadu. Ini jelinya udah selesai diserut dan ini siap untuk digunakan. Setelah larutan fiber creamnya dingin, masukkan semua bahan di dalam wadah menjadi satu. Ini saya masukkan sagu mutiara dulu. Lalu ini diaduk hingga sagu mutiaranya mencar. Nah, ini sagu mutiaranya udah mencar semua. Nggak ada lagi sagu mutiara yang bergumpal.
Masukkan nata de coco secukupnya atau sesuai selera. Untuk airnya saya nggak pakai, saya pakai dagingnya aja. Lalu masukkan buah. Untuk buahnya bisa pakai buah apa aja sesuai selera. Sebelumnya buahnya udah saya cuci bersih dan dipotong kecil-kecil. Masukkan jelly, ini jelinya saya pakai sebahagian, kalau mau dipakai semua juga boleh. Lalu masukkan biji selasih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau untuk jualan, ini boleh dikemas di dalam mangkuk plastik. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, ini nanti disimpan di dalam kulkas sekitar 4 jam, karena ini dimakan dingin makin enak. Kalau diendapkan semalaman, ini rasanya makin mantep. Ini dia, si milunya udah saya diamkan di kulkas sekitar 4 jam. Ini saya ambil sedikit buahnya dan dikasih kuah. Bismillah. Ini enak banget, seger banget, manisnya pas. Ini seger banget, mantep ya, recommended. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar Nutrijel plain. Lalu masukkan 4 saset Milo bubuk, 80 gram gula pasir atau setara dengan 5 sendok makan cembung. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan 500 ml air putih. Aduk lagi hingga tercampur rata, lalu ini siap untuk dimasak. Masak hingga mendidih menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Setelah mendidih meletup-letup seperti ini, tandanya udah mateng. Matikan api kompornya lalu tuang ke dalam wadah tahan panas. Biarkan hingga jelinya set atau mengeras, jadi ini disisihkan dulu. Didihkan 750 ml air di dalam panci, lalu masukkan 50 gram sagu mutiara Thailand. Masak sekitar 15 menit sampai sagu mutiaranya mateng. Setelah sekitar 15 menit dimasak, ini sagu mutiaranya udah mateng, warnanya udah transparan. Matikan api kompornya. Lalu saring sagu mutiara. Siram dengan air putih suhu ruang atau air dingin. Ini tujuannya disiram agar proses memasaknya berhenti. Setelah selesai disiram, sagu mutiaranya ditiriskan dulu. Setelah jelinya set, potong jeli. Untuk besar potongannya sesuai selera, ini saya potong dadu. Siapkan wadah, masukkan 4 saset Milo bubuk, 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset. Lalu masukkan 500 ml susu cair hangat. Jadi ini susunya dihangatkan dulu di panci supaya Milonya ini larut dan gak bergumpal.
Aduk hingga tercampur rata dan sampai milonya larut. Nah, ini udah tercampur rata dan milonya udah larut. Kemudian masukkan jelly dan sagu mutiara. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Kemudian dinginkan di dalam kulkas sekitar 3 jam sebelum disajikan, karena ini dimakan dingin makin enak. Untuk satu resep ini hasilnya sekitar 5 cup, ukuran cupnya 300 ml. Ini dia Milo jelly sagunya udah dingin, sekarang saya mau cobain. Cocok buat menu berbuka puasa. Rasanya enak banget ya, mantep, recommended. Yang pertama, saya mau buat jus pandannya dulu. Ini saya udah siapkan 10 lembar daun pandan yang sudah dicuci hingga bersih. Kemudian potong kecil-kecil agar memblendernya lebih mudah. Lalu campur dengan 800 ml air putih. Kemudian ini dimasukkan ke dalam blender. Lalu ini diblender hingga halus. Setelah diblender hingga halus, kemudian ini disaring. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 50 gram tepung beras. Lalu masukkan 60 gram tepung sagu, boleh diganti dengan tapioka. Lalu masukkan 40 gram tepung hangkwe. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Lalu masukkan jus pandan, ini saya tuang sedikit dulu. Kemudian aduk hingga tercampur rata sampai adonannya halus, nggak ada bahan yang bergerindil. Setelah adonannya halus, masukkan sisa jus pandan. Kemudian aduk lagi sisa adonan hingga tercampur rata. Jika dirasa warnanya kurang terang, boleh tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya. Kalau punya daun suji, pewarnanya boleh diganti dengan air daun suji. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu saring adonan untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Siapkan wajan atau panci untuk memasak, lalu tuang adonan. Kemudian ini dimasak hingga mengental dan padat. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini nggak mudah gosong. Setelah adonan mendidih, kental dan padat seperti ini, adonannya siap untuk dicetak. Siapkan wadah berisi air dan es batu secukupnya. Lalu ini saya gunakan cetakan yang ada bolongannya kayak gini, ini cetakan cendol.
Kemudian masukkan adonan secukupnya, nggak usah terlalu banyak, agar cendolnya nggak terlalu panjang. Lalu tekan menggunakan pasangan cetakannya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Lakukan hingga seluruh adonan selesai dicetak. Selain menggunakan cetakan, bisa juga dibentuk menggunakan plastik. Ini saya gunakan plastik segitiga. Lalu tuang adonan secukupnya. Kemudian gunting sedikit ujungnya. Kemudian semprot adonan ke dalam air es. Untuk panjangnya sesuai selera. Agar tidak lengket, ini sendoknya boleh dibasahi dengan air. Setelah adonan siap dibentuk, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 1 lembar daun pandan, 200 gram gula merah, dan 250 ml air putih. Lalu ini dimasak hingga mendidih dan gulanya larut. Gunakan api sedang sambil sesekali diaduk agar bagian bawahnya ini nggak mudah gosong. Setelah mendidih dan gulanya larut seperti ini, lanjut dimasak sebentar lagi sampai air gulanya ini sedikit mengental. Setelah agak mengental seperti ini, matikan api kompor lalu saring air gulanya. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, dan 300 ml santan kental. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Gunakan api kecil. Sambil terus diaduk agar santannya nggak pecah. Setelah santannya mendidih, matikan api kompornya. Biarkan sebentar hingga uap panasnya hilang atau hingga hangat. Lalu es dawetnya siap untuk disajikan. Di sini saya udah siapkan gelas berisi es batu secukupnya. Lalu tuang larutan gula merah. Ini dituang sesuai selera, kalau suka manis boleh dibanyakin. Lalu tuang cendol secukupnya. Ini airnya disaring ya, jadi yang diambil cendolnya aja. Kemudian tuang santan. Ini juga dituang secukupnya, sesuai selera. Supaya rasanya lebih enak dan lebih wangi, boleh tambahkan nangka yang telah dipotong dadu. Ini dituang secukupnya. Ini dia es cendolnya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Ini boleh diaduk dulu agar larutan gula merahnya ini tercampur rata. Bismillah. Ini segar banget.
Ini mantep banget, recommended. Yang pertama, saya rebus tehnya dulu. Saya pakai 8 kantong teh celup karena saya suka rasanya agak kelat. Boleh juga pakai 6 kantong kalau nggak suka rasanya agak kelat. Bisa juga pakai bubuk teh yang disaring, pakai sekitar 3 sampai dengan 4 sendok makan atau sesuai selera. Lalu masukkan 800 ml air putih. Lalu ini direbus hingga mendidih. Nah, ini airnya udah mendidih, warna tehnya udah keluar semua. Ini juga wangi banget. Lalu matikan api kompornya. Ini dibiarkan dulu hingga dingin. Kalau pakai bubuk teh yang disaring, boleh disaring dulu ya. Di sini saya udah siapkan sirup rasa leci. Saya pakai yang warnanya bening supaya nanti ketika dicampur dengan teh warnanya tetap bening, gak butek. Masukkan 200 ml sirup leci ke dalam cangkir. Masukkan air teh yang telah dingin ke dalam sirup leci. Ini saya pakai air tehnya cukup sampai totalnya menjadi 800 ml aja. Jadi ini saya buat untuk 4 gelas. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu koreksi rasa, jika dirasa kurang manis, sirupnya boleh ditambah lagi. Ini saya rasa udah cukup. Ini bahannya udah saya siapkan semua. Ini ada leci kalengan. Jadi kalau nggak ada sirup leci, boleh pakai air kalengan ini ya. Tapi saya lebih suka rasanya pakai sirup. Ini udah ada air teh campur sirup. Dan ini ada daun mint, pakai es batu juga, untuk banyaknya sesuai selera. Kalau mau dikasih lemon juga boleh. Nah, ini kalengnya boleh dibuka dulu. Aduh, patah. Yah, patah. Gak bisa disambung lagi. Ini kalengnya udah saya buka pakai pisau. Kemudian masukkan leci ke dalam gelas. Jadi airnya nggak saya pakai, cukup lecinya aja. Untuk 1 gelasnya saya isi 4 leci. Jadi 1 kaleng ini dapat 4 gelas. Lalu masukkan es batu ke dalam gelas untuk banyaknya sesuai selera. Tuang campuran air teh dan sirup ke dalam gelas. Beri hiasan sesuai selera. Ini saya pakai potongan lemon dan daun mint. Untuk lemon dan daun mintnya boleh juga dimasukkan ke dalam gelas. Jadi ada sensasi rasa asam dan segernya. Jadi sesuai selera. Ini dia es teh lecinya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Sebelum dicobain, ini boleh diaduk dulu. Seger banget. Rasanya manis, manisnya pas, mantep ya. Yang pertama, saya mau kupas semangkanya dulu. Sebelumnya semangkanya udah saya cuci hingga bersih. Jadi semangka ini hidupnya merambat di atas tanah, jadi langsung bersentuhan dengan tanah. Sebaiknya sebelum dipotong dicuci dulu hingga bersih. Kemudian kupas kulitnya, lalu potong dadu. Ini berat semangkanya ini sekitar 3 kg, jadi saya pakai setengah aja. Jadi dipakai secukupnya sesuai selera. Setelah selesai dikupas dan dipotong dadu, semangkanya disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan biji selasi.
Ini harganya 100 gram sekitar 5 ribuan, belinya di toko bahan kue atau di supermarket. Kemudian tuang air panas secukupnya hingga biji selasih terendam. Biji selasihnya akan mengembang seperti ini. Hasilnya jadi banyak banget, jadi cukup sekitar 1 sendok makan aja. Ini tadi saya tuang kebanyakan. Kemudian saring biji selasihnya. Sebaiknya langsung dicampur aja ke semangka supaya nggak bergumpal. Atau kalau memang belum mau digunakan, rendam pakai air biasa, air putih biasa. Selanjutnya siapkan wadah besar. Lalu masukkan 200 ml sirup kurnia. Ini saya pakai rasa raspberry. Sebaiknya jangan diganti dengan rasa yang lain supaya rasanya nggak berubah. Satu botol ini isinya 600 ml. Jadi satu botol ini bisa dipakai sampai 3 kali ya. Sirupnya ini udah manis, jadi nggak perlu tambah gula lagi. Lalu masukkan 500 ml air putih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan nata de coco. Jadi saya pakai daging di dalam nata de coconya aja, airnya nggak saya pakai. Ini dipakai secukupnya, saya pakai sekitar 2 sendok sop. Seperti ini. Kalau mau ditambah juga boleh, sesuai selera. Lalu masukkan selasih yang sudah direndam sebelumnya. Lalu masukkan semangka yang sudah dipotong sebelumnya. Ini saya nggak langsung tuang semua, secukupnya aja sampai muat di wadah saya. Jadi kalau mau langsung dituang juga boleh. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan es batu secukupnya. Jadi sesuai selera ya. Ini saya pakai es batu yang saya buat pakai plastik bening. Sengaja saya pecahkan besar-besar seperti ini supaya nggak terlalu cepat mencair. Nah, ini dia es semangka nata de coco-nya udah jadi. Ini siap untuk disajikan. Ini dia es semangka nata de coco-nya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Bismillah. Seger banget. Ini rasanya manis, seger. Ini saya ambil semangka dan nata de coco-nya. Ini kelihatan segar banget. Jadi ini minuman yang wajib ada pada bulan puasa ya. Ini enak banget.